Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah ke sesi yang keempat akan kita mulai pada hari ini, yaitu tentang sejarah penulisan, kodifikasi, dan standarisasi mushaf Al-Quran yang cukup menarik sekali, ya, di mana nanti kita akan mengetahui kenapa ada istilahnya ada Quran Indonesia penulisannya, ada yang seperti Madinah atau Utsmani dan lain sebagainya. Menarik sekali kalau kita ikuti nanti, terus kemudian bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya, dan bagaimana permulaan ketika Al-Quran itu ditulis, ya, seperti apa huruf-hurufnya, ya, seperti itu. Insya Allah nanti lebih detail dengan Ustadz Saiful Bahri, dan mari kita sama-sama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, silakan kalau nanti ada pertanyaan bagi yang sudah register dan sudah dimasukkan ke kelas Ulumul Quran, insya Allah bisa bertanya lewat WhatsApp group, dan kalau yang belum bisa menggunakan Zoom. Tambahan informasi bahwa ada sedikit gangguan teknis di Radio IMSA, yaitu dengan servernya, karena kebetulan servernya ada di salah satu teman kita, dan beliau sedang menuju pulang ke rumah, dan sepertinya servernya down, ya, jadi mungkin menggunakan Facebook yang dari Zoom ini untuk sementara, mudah-mudahan bisa terkejar dan bisa menggunakan Facebook dan YouTube dari Radio IMSA, insya Allah. Itu saja, mudah-mudahan. Saya Adi Susmono dari Los Angeles sebagai moderator, insya Allah akan dengan setia menemani Bapak-bapak dan Ibu sekalian sebagai pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah dan berkah dari apa yang kita ikuti pada kali ini dan hingga seterusnya, insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, kami aturkan waktu dan tempat kepada Ustadz Saiful Bahri. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para pecinta Al-Quran yang ada di mana saja, terkhusus yang ada di Amerika dan Kanada, dengan rahmat Allah dan izin Allah, kita dipertemukan di satu titik di sebuah lini masa, padahal sesungguhnya pada real time-nya kita berbeda, bahkan berbeda hari. Di Indonesia sudah bergeliat pagi hari di hari Ahad, dan di Amerika atau Kanada baru akan beranjak malam di hari Sabtu. Ini adalah nikmat dan sekaligus bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang juga nanti sekaligus pada saat kita berbicara tentang sejarah mushaf, kondisi yang kita alami ini juga merupakan perkembangan baru. Kalau ada istilah talaqi mushaf, itu bisa dilakukan di hari yang berbeda, dengan tatap muka, yang menjadi salah satu ciri utama adanya transfer dan transformasi Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Fakir dalam munasabah yang baik ini, dalam situasi yang berbahagia, mengucapkan selamat Idul Fitri, karena pertemuan terakhir kita masih berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bisa meneruskan tradisi ilmiah atau ngaji kita tentang ulumul Quran, dan ini alhamdulillah biasanya di waktu offline hari Ahad pagi ini menjadi waktu-waktu yang prime time, tapi justru dengan online seperti ini, waktu Ahad pagi menjadi waktu yang
jarang termanfaatkan, maka insya Allah sebagai defaultnya kita upayakan jika tidak ada kendala di waktu, defaultnya kita lakukan di Ahad pagi atau Sabtu sore waktu Amerika dan Kanada. Pada pembahasan kita kali ini insya Allah meneruskan setelah kita secara semi rinci ya, dikatakan global banget juga tidak, tapi semi rinci dalam 3 atau 2 serial kita selesaikan di bagian pertama yang terkait dengan wahyu, turunnya Al-Quran, dan asbabun nuzul, kita sudah selesaikan. Insya Allah kita memasuki pada sepertiga yang kedua, yang terkait dengan ulumul Quran, yaitu berkaitan dengan sejarahnya. Dan ini kita akan upayakan selesai di 1 pertemuan, kalau tidak nanti kita 2 pertemuan. Lalu setelah itu kita memasuki sesi yang paling panjang dari ulumul Quran, yaitu terapannya, aplikasinya, pemahamannya yang terkait dengan isi ulumul Al-Quran itu sendiri. Nah ini mudah-mudahan dengan wawasan ulumul Quran seperti ini, Bapak dan Ibu khususnya yang ada di Amerika dan Kanada yang tergabung di IMSA, nanti bisa melanjutkan kembali rasa penasarannya dengan memperdalam bahasa Arab, karena itu merupakan syarat utama untuk kita bisa menguliti, mengetahui secara dalam apa kaidah-kaidah yang ada di dalam ulumul Quran yang pada perkembangan keilmuannya nanti bisa berkembang menjadi ulumul hadis, bisa menjadi usul fikih, nanti yang terkait dengan kebahasaan Al-Quran, yaitu terkait dengan kaidah-kaidah bahasa atau dikenal dengan al-balaghah, yang tingkatannya ada 3, yaitu yang paling tinggi adalah al-bayan, ya, setelah kita mengetahui makna, kita menjadi al-bayan. Al-bayan itu orang bukan sekedar bisa bicara, tapi kata-katanya dinikmati. Karena dalam dunia retorika ini sendiri, ada orang ngomong itu nggak enak dinikmati. Tapi ada juga orang yang kalau bicara enak sekali. Pilihan diksinya, kemudian intonasinya, body language-nya. Nah itu semuanya ada di dalam Al-Quran, dan itu merupakan ilmu terapan dari perkembangan ulumul Quran. Nah, izinkan Al-Fakir akan mencoba sharing session dengan presentasi yang insya Allah sudah Al-Fakir bagikan. Nanti silakan di-share oleh panitia. Baik, ini pada sesi pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Kita membicarakan tentang sejarah, pertama penulisan, yang kedua adalah kodifikasi, ya, yang ketiga adalah terkait dengan standarisasi kalau bahasa yang resminya standarisasi. Nah, pada bahasan ini kita akan melihat, berbicara tentang sejarah penulisannya, ya. Kemudian yang kedua kodifikasi, apa yang dimaksud dengan Jam'ul Quran, kodifikasi atau pencetakan menjadi satu eksemplar buku ya, atau disebut dengan kitab. Kemudian yang keempat terkait dengan standarisasi. Kenapa perlu distandarkan? Kenapa Al-Quran itu distandarkan? Tapi pada faktanya kita menemukan ada beberapa perbedaan. Apa yang disebut dengan standar Rasm Utsmani? Dan yang terakhir nanti, apakah artinya ketika ada standarisasi itu urutan dan penamaan surat di dalam Al-Quran itu baku atau seperti apa? Ini kira-kira yang akan kita diskusikan sekitar 60 menit atau 50 menit ke depan sebelum nanti kita dialog ya. Baik, saya sekedar mengulang saja skema yang pernah kita bicarakan pada pertemuan pertama, yaitu tentang penulisan dan kodifikasi. Yang perlu kita tegaskan bahwa jika ada pernyataan atau pertanyaan yang menanyakan kepada kita, kapan Al-Quran final ditulis 30 juz dan kemudian kita terjebak untuk menjawab itu di zaman Utsman bin Affan, maka kita masuk kepada jebakan retorika pertanyaannya Theodor Nolde yang ingin mengatakan bahwa Al-Quran ini akan dianggap sama dengan
kitab suci lainnya, entah itu Bible dan seterusnya. Atau bahkan nanti lebih tinggi lagi di era modern, yang pasca Theodor Noldex dengan istilahnya Nasr Abu Zaid, yang disebut dengan Muntaj Saqafi, bahwa Al-Quran itu sama dengan karya sastra atau teks yang kemudian bisa dikritisi sama persis dengan pendekatan kritik sastra atau kritik teks, dengan pendekatan hermeneutika lah, atau dengan pendekatan semiotika, dan hal-hal yang lainnya yang nanti jika sampai pada saatnya kita mempelajari metodologi tafsir, insya Allah nanti Al-Fakir akan lebih ungkap lebih lanjut. Nah, maka untuk mengantisipasi itu, kita perlu tegaskan sebuah doktrin yang harus kita yakini kebenarannya, bahwa Al-Quran 100% sudah ditulis secara final di zaman Rasulullah SAW, hanya di berbagai media saja yang berbeda-beda, lalu baru dijilid, dicetak menjadi satu eksemplar di zaman mushaf, di zaman Abu Bakar yang disebut dengan mushaf, lalu kemudian distandarkan dan digandakan, disebar ke berbagai pelosok itu di zaman Utsman bin Affan. Lalu mengapa Utsman itu terkenal? Mengapa kemudian jawaban orang tergiring ke sana? Itu faktornya banyak. Ya, kalau faktor eksternal seperti tadi, orang menginginkan Al-Quran dianggap setara atau sama dengan kitab-kitab yang lainnya, entah itu kitab suci atau karya sastra atau karya manusia yang lainnya, sehingga tidak ada sakralitas di sana. Karena dianggap bahwa Al-Quran itu, yang disebut Al-Quran sebagai kitab suci, itu sudah selesai, sudah tidak ada. Padahal pada pembelajaran pertemuan kedua tentang wahyu kita sudah tegaskan, membicarakan Al-Quran itu terkait dengan 4 hal. Al-Quran sebagai wahyu, Al-Quran sebagai mukjizat, ya, Al-Quran sebagai kitab suci. Kita harus menulisnya sebagai atau menganggapnya sebagai satu kesatuan yang integral, bahwa kesemuanya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena yang paling tinggi Al-Quran sebagai kalamullah. Ya, kalau kita menganggap Al-Quran, apakah Al-Quran sebagai kalamullah itu ada? Ada. Tuh, kalamullah kok ditulis, itu medianya supaya kita bisa membacanya. Pada esensinya, kalamullah kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Tetapi kemudian ketika kalamullah itu menjelma menjadi Al-Quran, Al-Quran sampai di kita, nah ini dan bahkan ditulis, itu yang disebut dengan mukjizat futuristik pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Dzalikal kitab, bahasanya Alkitab. Padahal pada saat diturunkannya surat Al-Baqarah ini, itu baru sekedar maktub, sesuatu yang akan ditulis, tapi menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku, menjadi satu kesatuan, itu belum. Nah, itu berarti sifatnya mukjizat pemberitahuan dari Allah. Someday nanti Al-Quran akan dicetak menjadi satu buku. Tapi bahwa itu sudah ditulis, itu sudah final di zaman Rasulullah SAW. Ini sebagai pengulangan saja, ya. Jadi secara eksternal itu sebabnya. Nah, secara internal, kenapa yang terkenal itu di zaman Utsman? Itu karena kebijakan Utsman ingin menyetandarkan, di latar belakangi ada beberapa hal yang nanti kita bicarakan. Nah, lalu apa yang disebut dengan penulisan di zaman Rasulullah SAW? Nah, kita harus memahami fakta penting yang terjadi pada saat ditulisnya Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu 100% dihafal oleh Rasulullah SAW dan sebagian sahabatnya. Jadi tidak semua sahabat Rasulullah SAW itu hafal Quran, tidak. Tetapi bahwa sebagian mereka itu ada yang hafal, ya. Sebagian lagi ada yang hafal sebagian, ya. Sebagian ada yang tidak hafal sama sekali, mungkin. Nah, itu keterangan yang terakhir tidak ada. Jadi mungkin bisa jadi sahabat ada yang hafal ayat surat-surat tertentu, ada yang hafal semuanya dalam keterangannya, termasuk Umar bin Khattab sendiri. Surat panjang yang dihafal itu hanya Al-Baqarah saja, kemudian ada Al-Furqan dan beberapa surat-surat
tertentu yang dihafal. Nah, Al-Quran sudah ditulis lengkap pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Bahkan ketika beliau wafat, tidak ada satu ayat pun yang tidak tertulis. Karena ini prosedurnya begini. Setelah Al-Quran diwahyukan, kemudian Rasulullah menghafal, maka beliau kemudian memanggil para penulis wahyu dan memberikan arahan, tulislah ayat ini setelah ayat ini. Di dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas ya, letakkan ayat ini ba'da hadil ayat. Setelah qauli ta'ala ini. Jadi tidak memakai nomor ya. Peletakannya adalah setelah ayat ini bunyinya. Penomoran ayat belum ada. Maka Rasulullah kemudian membacakan wahyu tersebut kepada sahabat, ditulis, dan penulisannya benar atau tidak divalidasi oleh beliau langsung. Kamu baca yang kamu tulis. Nah, itu prosedur pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berjumpa dengan Jibril untuk memvalidasi hasil hafalan yang telah didapatkan selama 1 tahun di bulan Ramadan. Jadi setoran hafalannya rutin, murajaah sanawiyah disebut dengan validasi hafalan setiap tahun dilakukan kecuali di di Ramadan tahun terakhir. Pada saat beliau menjelang wafat itu dilakukan pertemuan sebanyak 2 kali. Nah, ini teknisnya. Lalu apa yang disebut dengan al-jam'u atau kodifikasi? Al-jam'u di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yang disebut al-jam'u itu adalah al-jam'u fis sudur, bukan al-jam'u fis sutur. As-sudur itu artinya dada, as-sutur artinya lembaran atau baris-baris ya, kertas. Maka al-jam'u di zaman Rasulullah itu adalah kodifikasi di dalam dada. Jadi ada faktanya orang yang hafal 30 juz selain Rasulullah. Ya. Nah, ini bisa ditegaskan di ayat 16 surat Al-Qiyamah ketika beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, jadi Rasulullah SAW itu ketika dia tidak didatangi Jibril membawa Al-Qur'an, beliau itu gelisah. Jadi ibaratnya kalau boleh saya membahasakan ya. Jadi ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, beliau itu gelisah, kan ini apa sih sebenarnya? Setelah dikomunikasikan dengan Khadijah punya kenalan pamannya Waraqah bin Naufal yang paham tentang itu, akhirnya dikasih tahu bahwa yang mendatangi kamu itu sama dengan yang mendatangi Musa. Nah, artinya itu SK kenabian. Kemarin kita sudah bahas ya, wahyu sebagai SK kenabian. Lalu kemudian lama tidak turun, itu yang disebut dengan fatratul wahyi. Jadi fatrah masa kosong, tidak ada. Maka Rasulullah gelisah. Nanti pada faktanya setiap ada fatrah Al-Quran, jadi Al-Quran itu tidak turun setiap hari. Ada beberapa fatrah tidak turun. Misalnya kalau turun hari ini, besok belum tentu turun, besoknya lagi belum tentu turun. Kayak kasus Ashabul Kahfi. Ketika beliau juga ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, dites misalnya. Kalau dibisiki orang-orang Yahudi pada saat pertemuan mereka berdagang, kalau yang diklaim sama Muhammad itu benar, coba kamu tanyakan pada mereka tentang Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, dan tentang Ruh. Ini ditanya tentang 3 hal itu. Rasulullah SAW menjawab, oke, saya jawab besok dengan percaya diri. Tetapi faktanya besok Jibril tidak datang. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 pekan. Bahkan kemudian hingga pekan kedua baru datang, itu pun yang diturunkan bukan menjawab tapi teguran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan sesuatu besok aku begini kecuali engkau sudah mengatakan insya Allah. Nah, jadi Rasulullah begitu Jibril datang itu lisannya bergerak cepat. Jadi lisannya itu buru-buru menggerakkan. Lisan beliau ini buru-buru menggerakkan yang ada di dalam bacaan Jibril. Maka kemudian turun surat Al-Qiyamah ini
la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih itu supaya ada karena beliau itu sangat sangat mencintai ya, kerinduan. Begitu Al-Qur'an turun itu rasanya kayak disiram, jadi adem gitu. Tapi buru-burunya itulah yang dilarang oleh Allah. Karena membaca Al-Qur'an itu sebaiknya tartil. Ya, jangan buru-buru. Kenapa? Kalau kamu buru-burunya karena ingin supaya cepat hafal dan tidak lupa, tenang aja. Aku jamin. Jadi Rasulullah itu dijamin hafalannya. Selain Rasulullah, selain tidak dijamin, tapi dimungkinkan. Karena nanti kita lihat pada faktanya anak-anak kecil, bahkan yang sampai, mohon maaf, buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, atau mohon maaf yang tunanetra, atau bahkan ada ketidaklengkapan fisik, ternyata bisa menghafal Al-Quran. Itu juga mukjizat lainnya. Ya. Nah, lalu di antara para sahabat yang hafal Al-Quran, tentu banyak ya, yang paling sering kita dengar adalah Abdullah bin Mas'ud yang paling sering diminta, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua ini adalah sahabat yang paling sering diminta untuk membaca Al-Quran. Rasulullah menikmati bacaan mereka, bahkan sampai menangis ya. Abdullah bin Mas'ud ini kelebihannya adalah bacaan yang sangat indah sekali. Lalu ada Salim. Salim ini anak angkatnya Hudzaifah. Ya, tadinya adalah budak ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal, ada Zaid bin Sabit yang nanti akan menjadi ketua panitia kodifikasi di zaman Abu Bakar dan juga Utsman. Ada Abu Darda dan tentunya adalah Abdullah bin Abbas ya, pakar tafsir. Nah, lalu kodifikasi dengan penulisan di masa Rasulullah ya, yang kedua, yang dimaksud adalah al-jamu' ditulis. Ditulis dalam artian bukan dijadikan satu pada satu buku, tidak. Tapi ditulis ya. Nah, ditulis ini perlu penulis. Nah, penulis wahyu yang dikenal di dalam sejarah penulisan Al-Quran diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Muawiyah, padahal Muawiyah itu baru masuk Islam di zaman Fathu Makkah. Tapi kenapa langsung direkrut oleh Rasulullah? Karena beliau adalah orang yang mungkin tulisannya bagus, mengetahui baca tulis dan sebagainya. Jadi ini variatif. Kenapa kok banyak sekali? Satu, teorinya ada penulis tetap, ya. Ada juga gantian. Karena kan begini, kalau ini kan sistemnya sistem penugasan, ya. Sistemnya adalah penugasan. Jadi yang namanya penugasan itu ada orang yang ditugasi, ada orang yang sukarela menulisnya. Nah, yang disebut dengan penulis wahyu adalah penulis yang ditugaskan. Dan bisa jadi yang namanya ditugaskan itu tidak standby 100%. Seperti Zaid bin Sabit misalnya. Kan beliau juga masuk Islamnya di zaman beliau orang Ansor. Tentunya pada Fatrah Makkiyah beliau belum berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bisa membayangkan, oh berarti bisa jadi Ali bin Abi Thalib itu ketika ada di dekat Rasul, Ali tulis. Nanti ketika pada saat tertentu yang ada di dekat Rasul Fulan tulis. Jadi bisa jadi satu orang itu dia tidak menulis 30 juz. Dia hanya menulis beberapa saja. Nah ini yang perlu kita bayangkan. Jadi jangan membayangkan bahwa Ali bin Abi Thalib 30 juz menulis. Muawiyah 30 juz menulis. Ubay bin Ka'ab 30 juz menulis. Tidak. Bukan seperti itu teorinya. Teorinya adalah bahwa Ali bin Abi Thalib ini menulis sebagian, lalu kemudian sebagian dilengkapi oleh sahabat yang lainnya, lalu kemudian sebagian melengkapi. Bahwa kemudian siapa di antara mereka yang paling banyak tulisannya, tidak ada keterangan, itu tidak menjadi cacat. Jadi mereka adalah satu tim yang sudah di-briefing oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana cara memvalidasinya, nah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kemudian apa medianya? Nah, medianya tentu kertas sedikit. Yang ada adalah pelepah kurma, batu pipih, tulang, kulit binatang. Ini menjadi wasilah atau sarana penulisan. Nah,
inilah yang di dalam riwayat Bukhari disebut sebagai sarana penulisan. Itu disebut dengan asib, pelepah kurma atau lihaf, batu yang tipis pipihnya, atau riqa, kulit binatang. Al-aktaf, pakai fa ya, itu tulang lebar yang kering. Atau al-aktab, itu kayu. Kalau saya sering membahasakan pintu rumah, ya mungkin pintu rumah ya belum ada, tapi kayu-kayu yang agak besar itu dibawa, dia tulis di atas. Jadi kita ngebayangin ya, perjuangan kodifikasi di era pertama, orang bawa kulit binatang, menyetok, kemudian ada pelepah kurma yang tentu tidak semua pelepah kurma, tidak semuanya bisa. Yang khusus mencari batu-batu pipi, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Tentu, nah ini mohon izin, mohon maaf, kelemahan kita ketika menganggap penulisan itu sederhana, kita nggak melihat berjibakunya para sahabat. Kita melihat pada saat sekarang kita menghafal itu sulit, tapi kemudian kita stay, maka insya Allah kita hafal. Beda dengan orang yang menghafal, kemudian dia sudah berulang-ulang mencoba tidak berhasil dan dia give up, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya menghafal Al-Quran. Termasuk nikmatnya mempelajari tajwid, makharijul huruf misalnya. Itu nanti ada hal-hal tertentu dalam proses pembelajaran, sama dengan proses penulisan ini. Maka nanti insya Allah dalam sesi dialog, kalau ada yang lebih ingin didetailkan, kita detailkan. Sekarang kita lanjutkan, karena waktu juga terbatas. Nah, pertanyaannya, mengapa di zaman Rasulullah Al-Quran kok tidak dibukukan? Tidak dicetak dalam satu buku? Seperti hanya yang bisa kita nikmati satu jilid sekarang. Pertama, ada sebab utamanya itu dua. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan 4 itu sebab tambahan. Yang pertama, wahyu Al-Quran ini tidak diketahui kapan selesainya. Ketika ada orang bertanya kepada Al-Fakir ya, Ustaz, kapan bukunya diterbitkan? Al-Fakir bisa memperkirakan. Ya kira-kira 2-3 bulan inilah. Bisa jawab. Kenapa? Karena itu murni karya Al-Fakir. Tapi kalau kemudian Rasulullah ditanya, kapan Al-Quran selesai? Apa jawaban Rasulullah? Ini saya kan diberi Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya. Aku manusia seperti kalian, tapi yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Diberi itu artinya given. Dia menunggu. Maka wahyu Al-Quran itu tidak diketahui kapan selesainya. Tidak bisa diketahui. Karena hak prerogatif menyelesaikannya itu bukan di Nabi, tapi di Allah. Sehingga tidak bisa. Saya, ya Rasulullah, kapan selesai biar kami jilid? Nggak bisa. Itu kendala pertama. Nggak bisa dijilid. Yang kedua kendalanya adalah media penulisannya bermacam-macam. Coba bayangkan, sehebat apapun ya. Coba cari di Kanada atau di Amerika. Sehebat apapun orangnya, coba kalau mau menjilid ya. Media tulisnya itu ada batu, ada tulang, ada kulit, ada pelepah kurma. Datang orang ini, dikumpulkan semuanya ke penjilitan. Tolong jilitin ini jadi satu. Tentu akan give up. Karena tidak, medianya itu tidak satu jenis. Sulit sekali. Dijilid dengan apa? Itu kedua. 1, 2 itu menjadi sebab utama kenapa tidak bisa dijilid. Maka 3 dan 4 tambahannya. Yang ketiga, konsentrasi sahabat pada waktu itu adalah penghafalan. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu melampaui orang yang menulis Al-Quran. Makanya nanti dalam validasi di era kedua itu ada kendala. Ayat ini hafal. Iya, saya hafal, kamu hafal, kamu hafal, kamu hafal. Tapi kemudian yang hafal banyak itu ternyata tidak diiringi bahwa, tapi saya nggak nulis. Ya sama dengan orang kuliah hari ini, orang belajar hari ini. Kalau dulu orang kuliah, orang belajar, saya masih mengalami, ada bangkunya, menulis ya. Tapi zaman sekarang jarang orang kuliah itu menulis. Biasanya dia tidak seperti sekarang ini. Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu kan, terutama yang masuk sudah di classroom ya. Itu materinya udah di-share. Jadi tulisan-tulisan tambahan itu relatif sedikit sekali yang mencatat. Ya, padahal itu penting karena tidak semua materi yang di-share ini yang disampaikan di-share.
nanti dalam diskus misalnya. Maka catatan itu penting. Kalau diingat, itu bertahannya hanya 2-3 jam. Nanti sudah berganti hari, penghafalan orang, pengingatan orang akan hafalan berbeda-beda. Nah, nanti ketemu lagi pekan depan, sudah lupa, padahal itu sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang keempat, ini juga debatable. Untuk mengantisipasi ayat-ayat yang dinasah. Sekalipun Al-Fakir termasuk berkeyakinan terkait dengan nasah dan mansukh ini, yang dinasah itu hukumnya. Adapun ayat Al-Quran yang dinasah itu mukhtalaf bainal ulama, diperselisihkan. Jumhur ulama, ini sependek pengetahuan Al-Fakir, mengatakan bahwa tidak ada satu ayat pun Al-Quran yang dinasah. Riwayat yang betul-betul sangat valid itu tidak ada. Sekalipun nanti pasti akan muncul 1-2 riwayat, tetapi itu tidak tervalidasi. Karena, nah ini makanya yang keempat tadi Al-Fakir katakan sebagai sebab tambahan. Mengantisipasi. Ya kalau udah dicetak, ngapusnya sulit ya. Kalau zaman sekarang kan tinggal delete, naik kan. Kalau masih manual kan susah. Kayak zaman angkatan-angkatan ya dulu lah. Orang-orang yang nulis skripsinya masih ngerental di mesin ketik ya. Kan kita nyerahkannya manuskrip tangan sama tukang ketik ditulis. Begitu berjumpa dengan pembimbingnya, salah kan nggak bisa dipakai copy paste, di delete nggak bisa, kan harus ditulis ulang dari awal. Nah itu untuk mengantisipasi itu. Tapi tentu saja Al-Fakir lebih memilih bahwa tidak ada satu ayat yang dinasah tulisannya ya. Kalau dinasah hukumnya, nah itu perdebatan tentang istilah nasah mansuh di dalam ulumul Quran itu juga cukup panjang, dan itu jangan buru-buru, itu masih panjang bahasanya. Insya Allah nanti kita bahas pada waktu. Jadi itu 4 sebabnya. Kenapa tidak dijilid? Maka Al-Fakir merekomendasikan dijawab nomor 1 dan nomor 2 saja. Pertama, Al-Quran tidak diketahui kapan selesainya. Yang kedua, medianya berbeda-beda. Nah, mulailah kita masuk pada era ketika Rasulullah sudah wafat, yaitu masuk di era Abu Bakar. Tepatnya pada saat pasca perang Yamamah, ketika perang puputan melawan nabi palsu di Yaman, Musailamah al-Kadzab, ya, para penghafal Al-Quran banyak sekali yang gugur. Dan disitulah Umar cemas. Bukan karena Umar tidak hafal semua Al-Quran, beliau lebih memikirkan lebih luas dari itu. Ini kalau tidak segera dibukukan Al-Quran bahaya. Yang hafal Quran ini 2, penghafal Quran murni itu sudah mulai berguguran. Penghafal Quran yang juga adalah penulis wahyu, sebagian juga termasuk gugur. Maka kemudian atas rekomendasi Umar bin Khattab ini, Abu Bakar akhirnya membentuk tim penyusun Al-Quran menjadi satu buku. Proyek ini dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit. Nah, lalu dikumpulkanlah tulisan yang ada di sahabat. Jadi dikumpulkan semua kepada panitia. Yang punya tulisan dulu di atas pelepah kurma, kumpulin. Yang ada di pintu-pintu rumah atau di kayu, di tulang-tulang pipi, di kulit-kulit binatang, kumpulkan. Lalu disortir dan ditulis ulang di atas kertas oleh tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan tentu saja Zaid bin Sabit tidak menulis 30 juz seperti yang tadi Al-Fakir katakan. Bisa jadi dia bagiannya menulis tertentu dari bagian Al-Quran itu. Oh, berarti dalam satu mushaf itu berbagai macam bentuk tulisan? Ya. Hanya saja kalau untuk mushaf Abu Bakar dicari hingga hari ini, tentu menurut Al-Fakir sudah tidak ada. Karena yang tersisa itu adalah mushaf yang terstandarkan di zaman Utsman bin Affan. Nah, jadilah satu bentuk eksemplar ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, mushaf ini dipegang oleh Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab meninggal, diwariskan kepada Hafsah putrinya yang merupakan istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sejarah di masa Abu Bakar.
Lalu kodifikasi di masa Utsman berbeda. Ya, masa Umar tentu masih menggunakan yang tadi ya. Karena kalau di zaman Utsman ini wilayah penyebaran Futuhat Islamiyah itu sudah sampai ke Asia Tengah, bahkan Asia bagian timur ya. Ya, kalau dalam salah satu sejarah bahkan sudah sampai China dan Indonesia itu di masa Utsman bin Affan. Nah, ini juga termasuk wilayah Azerbaijan dan wilayah Asia Tengah. Nah, lalu ada fenomena yang kurang enak ya, yang didengar oleh Hudzaifah bin Yaman. Beliau ini mengikuti perkembangan. Bacaan orang-orang di sana kok aneh. Ya. Anehnya itu bukan karena perbedaan bacaan seperti yang diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan ada cara baca yang berbeda-beda, tapi mutawatir. Nah, nanti kalau pada saat sesi kita membahas qiraat, insya Allah akan lebih detail kita baca lagi, kita sampaikan lagi. Nah, ini terkait dengan yang dialami oleh Hudzaifah bin Yaman. Yang menarik adalah bahwa sampai pada taraf mereka itu menyatukan. Ya. Nih, sebab kebijakan Utsman itu membuat standarisasi. Satu, ini penduduk Syam itu mengikuti bacaannya Ubay bin Ka'ab. Dan ini mutawatir. Penduduk Kufah mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan sisanya mengikuti bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Lalu perbedaan qiraat, tentu ini bukan qiraat yang kita maksud qiraat sab'ah atau 10 itu ya. Pada saat perang Armenia dan Azerbaijan, itu penduduk Syam dan Irak yang ikut dalam ekspedisi dan futuhat itu saling melontarkan ucapan-ucapan kasar. Kamu baca Quran nggak benar. Oh, Anda lebih nggak benar lagi. Padahal mereka itu sebagiannya adalah betul-betul riwayat dari Rasulullah SAW. Nah, karena sudah bercampur dengan penduduk lokal, itu semakin berantakan. Tidak diketahui lagi ini mana yang benar, mana yang tidak. Hudzaifah ini kemudian melaporkan kepada Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan pun kemudian mengumpulkan para sahabat dan meminta pemandangan beliau, lalu tim penulis dan tim validasi mushaf dipanggil ulang. Siapa? Zaid bin Tsabit dan para sahabatnya. Nah, ini Zaid bin Tsabit ini BTW beliau ini menguasai 16 atau 17 bahasa selain bahasa Arab. Makanya beliau diangkat sebagai ketua pimpinan penulisan Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an nanti terdapat beberapa kata-kata yang bukan asli Arab. Jadi kalau ditanya apakah Al-Quran itu 100% berbahasa Arab? Oh, tentu tidak. Sama seperti Al-Fakir hari ini, menyampaikan kuliah umum tentang ulumul Quran. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Apakah 100% menggunakan bahasa Indonesia? Tentu tidak. Karena ada beberapa kata-kata yang Al-Fakir sampaikan dalam bahasa Arab sebagai serapan atau mungkin sedikit dengan bahasa Inggris. Nah, ini dilakukan oleh Utsman bin Affan, dan inilah tim yang ditunjuk oleh Utsman, yaitu. Nah, kita perlu tahu juga, tim ini bukan berarti berisikan 4 orang ini, tentu tidak. Mereka ini adalah sebagai kepala divisi. Kalau ketua umumnya adalah Zaid bin Tsabit, maka Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman bin Haris ini adalah kepala divisinya. Jadi 3 orang itu memang dipilih dari kalangan Quraisy, dan Zaid bin Tsabit yang orang Ansor kenapa menjadi ketua? Karena kompetensinya yang tadi Al-Fakir sebutkan. Nah, lalu bagaimana cara metode penulisannya? 1, menjadikan mushaf yang juga dikumpulkan oleh timnya Zaid bin Tsabit ini sebagai masternya, sebagai rujukan utama. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila ada perbedaan cara baca antara sahabat Zaid dan ketiga sahabat lain,
Mohon maaf. Ketiga sahabat yang tadi ditunjuk ya. Nah itu maka nanti yang dimenangkan adalah bacaan ketiga orang ini, karena Al-Quran dialek yang paling banyak dipakai adalah dialeknya Quraisy. Kemudian yang ketiga, setelah mushaf ini disalin, mushaf itu dibaca ulang oleh beberapa sahabat yang hafalannya paling bagus. Ya. Dan nih, dan ditulis ulang. Setelah ditulis ulang, divalidasi, sudah oke, baru mushaf itu yang sudah diperiksa dikirimkan ke negeri-negeri. Dan tentu ini di keterangan Al-Fakir kurang ya. Itu ke negeri-negeri bukan hanya dikirim mushafnya, tapi bersama mukriknya, bersama orang yang bisa membaca. Jadi bukan hanya mushaf dalam bentuk kertas yang sudah dicetak, bukan saja, tapi plus orang yang bisa membacanya dan mengajarkannya. Jadi dikirim nanti Al-Fakir lampirkan setelah ini ya. Dikirim ke tempat A, oh gurunya ini. Dikirim ke tempat B, gurunya ini. Ada. Nah, yang menarik adalah perbedaan dengan metode penulisan dan kodifikasi di era Abu Bakar berbeda dengan era Utsman. Kalau di era Abu Bakar, setelah orang datang, ini sepertinya ada yang miss Al-Fakir ya. Saya sampaikan secara lisan saja. Ketika di era Abu Bakar itu, orang-orang yang datang, karena begini, dikumpulkan semua. Ayo diumumkan, yang punya catatan mushaf serahkan kepada timnya Zaid. Nah, begitu diserahkan, tidak diterima langsung. Divalidasinya itu dengan dua cara. Satu, Anda menyerahkan apa? Oh, saya menyerahkan surat Al-Baqarah penuh, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Oke, kalau begitu Anda baca itu. Jadi prosesnya bukan menyerahkan seperti menyerahkan berkas, tidak. Menyerahkan tulisan dan Anda baca. Oke. Bacaan Anda sesuai dengan yang Anda tulis. Yang kedua, mana bukti Anda menulis ini di hadapan Rasulullah? Jadi ada dua. Validasi bacaan dan kedua validasi bahwa dia menulisnya di depan Rasul. Nah, itu dilakukan ulang di zaman Utsman bin Affan. Jadi tulisan itu dikumpulkan. Tetapi menarik adalah bahwa kemudian setelah selesai, setelah Al-Quran ditulis semua, kalau di zaman Abu Bakar, tulisan-tulisan tadi dikembalikan kepada pemiliknya semua. Tetapi kemudian di zaman Utsman, tulisan tadi tidak diizinkan diambil lagi. Utsman bin Affan memerintahkan dibakar. Termasuk mushaf yang beredar di negeri-negeri yang tadi ada. Dibakar semua. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali mushaf yang distandarkan dengan Rasm Utsmani. Nah, apa maksudnya? Jadi Rasm Utsmani itu adalah tulisan yang mengakomodir semua bacaan yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, ini memang agak sulit nanti Al-Fakir menjelaskannya, tapi mudah-mudahan dengan media ini yang terbatas ini Al-Fakir bisa jelaskan nanti. Nanti coba Al-Fakir akan tampilkan contohnya. Nah, ini perbedaan mendasar sehingga kita bisa membayangkan, oh ternyata model validasinya seperti itu. Nah, bahkan ada, Al-Fakir lupa apakah pada pertemuan yang lalu sudah Al-Fakir jelaskan atau belum, itu ada ayat Al-Quran di akhir surat At-Taubah 2 ayat terakhir, itu nyaris tidak ditulis. Kenapa? Karena tidak ditemukan sahabat yang memiliki catatan, kecuali satu orang. Karena pada waktu itu para sahabat ketika ditanya, kamu hafal? Oh, saya hafal. Kamu hafal? Oh iya, saya juga hafal. Tapi mana bentuk tulisannya? Oh, maaf, saya nggak nulis. Punya saya sudah hilang. Kemudian yang setor catatan itu cuma satu orang, yaitu sahabat yang disebut dengan sahabat Huzaimah. Dan sahabat Huzaimah ini kendalanya adalah ketika bacaannya itu sama dengan yang lainnya, termasuk juga dengan tim, kendalanya adalah bahwa dia tidak punya saksi bahwa dia itu menulis itu di depan Rasulullah. Nah, jadi nyaris di drop itu 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang mengingatkan, oh sebentar, jangan di drop.
saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadi jika datang kepada kalian Huzaimah, maka persaksian Huzaimah itu setara dengan persaksian 2 orang. Nah, ini menjadi diterima itu karena hadis ini. Para sahabat juga, oh iya ingat saya, Rasulullah pernah mengatakan demikian. Maka kemudian kita bisa menikmati utuh isi surat At-Taubah, termasuk 2 ayat terakhir. Jadi ada, kalau kita bayangkan begini, ada stok tulisan yang membeludak. Ada stok tulisan yang batas minimalnya tadi itu, sahabat Uzaimah. Yang lainnya mungkin ada yang 3-4 orang, ada yang 10 orang, ada yang mungkin lebih dari itu. Jadi nggak sama. Nah, pada saat sudah distandarkan oleh Utsman bin Affan, ini dihapus semuanya. Dibakar semuanya. Ya. Nah, ini tadi yang Al-Fakir sebut. Nah, ini riwayat minimalis. Ada yang mengatakan lebih dari ini. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan belasan, dan sebagainya. Jadi mushaf itu sudah jadi, kirim ke Mekah. Jadi kirim ke Basrah. Jadi kirim ke Kufah. Sudah jadi kirim ke Damaskus, ke Syam. Sudah jadi taruh di Madinah. Di Madinah ada 2 yang beredar di kalangan rakyat, ya. Mungkin kalau bahasa kita, oh ini disinggahkan di masjid sini, di masjid sini, di masjid sini. Tim diketuai oleh sahabat Fulan. Nanti sahabat Fulan bertanggung jawab di daerah itu, nanti dia punya staf-staf lagi. Lalu ada juga yang disimpan oleh Amirul Mukminin di rumahnya. Yang ini nanti menjadikan saksi, karena nanti darah siapa? Utsman bin Affan itu ada di dalam mushaf itu. Nah, Utsman bin Affan kita tahu terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan puasa, dan dalam keadaan sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika dipanggil beliau, saya kasih tahu kamu, Utsman, nanti kamu meninggal dalam 4 kondisi. Pertama baca Quran, kedua puasa, ketiga sendiri, keempat dibunuh. Dan itu fakta, keempat hal itu terjadi, dan itu juga yang membuat Utsman bin Affan termotivasi. Beliau khidmah menjadi pelayan Al-Quran, termotivasi sering puasa sunnah, termotivasi sering merumahkan dalam artian bukan dipecat, bukan, tetapi pengawal itu sering, kamu pulang aja, saya ingin menyendiri. Jadi jam tugasnya itu dikurangi. Itu luar biasanya Utsman. Nah, ini faktor internal tadi yang saya sebut kenapa lebih dominan terkenal Utsman. Karena selain faktor-faktor tadi, ada standarisasi yang dilakukan, juga faktor nubuat Rasulullah SAW. Ini qari yang dikirim, Zaid bin Sabit, beliau bertanggung jawab untuk peredaran mushaf sekaligus meninspeksi langsung di Madinah, mungkin di distrik A, distrik B, distrik C. Dia mengutus sahabat lagi dan dia turun langsung. Kemudian Abdullah bin Sa'ib ke Mekah, dia bertanggung jawab. Tapi di situ dia tidak sendiri, pasti punya sahabat sini, sini, sini. Kemudian sahabat Mughirah bin Syu'bah ke Damaskus, pelosok-pelosoknya banyak. Dia juga pasti punya asisten. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau dikirim ke Kufah, ke Irak, ya. Ini juga sama, termasuk Amir bin Qais ke Basrah. Jadi ini kita membayangkan, oh berarti modelnya begitu ya. Mushaf dibawa para sahabat yang ditunjuk oleh Utsman, lalu dia di situ membuat tim kecil yang sudah, ya mungkin kalau bahasa modern kita, dia kemudian men-TOT, ya, men-TOT orang. Setelah mendapatkan sertifikat, boleh menjadi guru, maka terus sistemnya. Nah ini kita membayangkan seperti itu. Maka belajar sekarang juga seperti itu. Tidak semua orang bisa langsung menjadi guru baca Al-Quran. Dia juga harus ikut mendapatkan bukan sertifikat dalam artian kertas, kelayakan untuk bisa mendengar bacaan orang lain. Sudah dianggap punya kapasitas dan kompetensi untuk menjadi guru itu. Nah, para sahabat juga demikian. Nah, Al-Fakir lanjutkan. Terkait dengan Rasum Utsmani sekarang. Rasum Utsmani itu apa? Rasum Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran oleh para sahabat Nabi yang ditulis di masa Utsman bin Affan. Beliau yang menyetujuinya dengan masukan para sahabat di sekitarnya.
ini adalah disebut dengan standar, tulisan standar. Para ulama berbeda pendapat. Apakah tulisan ini ketentuannya dari Rasul? Atau yang kedua, ini adalah ijtihad Utsman. Atau yang ketiga disebut dengan hanya sekedar istilah saja. Nah, ini yang ada menjadi perbedaan pendapat, tetapi ingat, perbedaan pendapat tiga hal ini tidak mengurangi sakralitas Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu yang dipentingkan bacaannya. Jadi sekalipun tulisannya berbeda, Al-Quran tetap punya nilai sakralitas. Karena kan tulisannya itu bisa jadi berbeda nanti. Nanti Al-Fakir akan tunjukkan. Nah, sekarang kita pahami ini dulu. Yang disebut tauqifi itu apa? Yang menurut Ibnu Mubarak, bahwa tulisan Rasul Utsmani itu tauqifi. Itu persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi pendapat ini dilemahkan. Kenapa? Pertama, Rasulullah nggak tahu baca tulis. Gimana yang disebut tauqifi? Dia tidak tahu aturan baca tulis. Jadi pendapat yang pertama ini ada tapi nggak mainstream. Pendapat yang mainstream adalah pendapat kedua dan ketiga. Kedua lebih tepatnya. Bahwa ini semuanya adalah ijtihad Utsman. Yang dilakukan di masa itu, direkomendasikan, disetujui oleh beliau, diterima oleh umat Islam. Maka kemudian semua umat Islam wajib mengikuti pedoman standarisasi ini. Maka ketika disebut standarisasi itu ya, standarisasi Rasm Utsmani. Maka nanti setiap mushaf itu pasti ada disebut dengan mushaf Utsmani. Karena menggunakan standar itu. Nah, pertanyaannya, bolehkah tulisan selain itu? Nah, ini nanti ada perbedaan. Sengaja Al-Fakir tidak masukkan di dalam handout ini, khawatir membuat bingung. Itu nanti ada dikenal selain Rasm Utsmani itu ada Rasm Imla'i. Bedanya apa? Bedanya itu pada penulisannya. Coba kalau kita lihat. Dalam istilah biasa, penulisan sholat itu adalah shod, lam, alif, dan tak bulat. Sholatun. Ya. Tapi dalam Rasm Utsmani tidak ada sholat ditulis kayak begitu. Ditulisnya adalah shod, lam, wawu, dan tak. Coba. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pasti begitu tulisannya. As-shalah, az-zakah, al-hayah. Itu semuanya begitu. Ya. Nah, itu disebut dengan Rasm. Nah, maka kalau para pembelajar dibolehkan untuk menulis dengan Rasm imla selain Rasm Utsmani. Tapi kalau menjadi standar baku, tulisan Al-Quran itu disyaratkan jumhur ulama mengikuti standarisasi Utsman. Karena nanti Kemenak juga mengeluarkan mushaf Braille. Nah, itu bukan tulisan Rasm Utsmani lagi. Huruf Braille tidak ada di zaman Rasulullah. Maka Al-Fakir cenderung menggunakan pendapat yang ketiga, bahwa sebenarnya mushaf itu adalah Rasm Utsmani itu adalah istilahi. Itu menjadi istilah, bukan ketetapan wahyu. Jadi kalau disepakati, ya kalau nanti ada selain itu akan disepakati yang memudahkan untuk ke sana itu boleh. Contoh, nanti ada pertanyaan begini. Boleh nggak Ustadz, saya membaca Al-Quran tapi dengan huruf Latin? Nah, itu ada pertanyaan nanti mengemuka. Sama dengan huruf imla'i. Karena kalau huruf imla'i itu ditiadakan, kesulitan. Seperti Al-Fakir sendiri misalnya. Al-Fakir bukan jurusan Qur'aniyat. Jurusannya adalah tafsir. Lebih menonjol ke tafsirnya, bukan ke Qur'annya. Ketika ujian Al-Quran, itu menulisnya pakai Rasm imla'i. Karena tidak semua orang bisa menghafal dengan Rasm Utsmani. Sulit sekali. As-samawat itu kan itu tulisannya kan sin, mim, wawu, ta. Bukan tulisan biasa as-samawat gitu enggak. Jadi tidak semua orang bisa. Makanya dalam tulisan imla'i itu yang ditulis yang bunyi. Ya, kira-kira seperti bahasa Inggris sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan bahasa Jerman atau bahasa Itali. Ya kan kalau bahasa Inggris anak satu tulisannya CHILD dibacanya child. Tapi begitu anak-anak bukan children, tapi children. Nah, itu kan yang ditulis dengan yang diucapkan berbeda. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan yang diucapkan sama. Dalam bahasa Jawa beda lagi.
Nah, ini dalam bahasa Arab yang dipakai standar mushaf itu Rasm Utsmani. Tapi nanti dalam pembelajaran boleh menggunakan selain itu, seperti Rasm Imla'i yang Al-Fakir tadi sampaikan. Yang kedua, kalau membaca Latin sebagai pemula yang belum mengenal huruf Arab dibolehkan. Jadi misalnya, seperti kalau dalam saya WA gitu ya, nulis Assalamualaikum, itu kan tulisannya Latin, Assalamualaikum, tapi kan tidak tahu panjang pendeknya. Karena di dalam istilah Latin, huruf Latin tidak ada itu. Panjang mana, pendek mana. Nah, sekalipun nanti ada transliterasi, tapi transliterasi itu juga tidak sama. Sekalipun ada transliterasi standar internasional. Transliterasi, contoh, huruf membedakan antara huruf fa, sin, dan shod. Itu transliterasinya beda-beda. Kalau dulu kita mengenal tha itu TS. Uthman. Ya, Uthman. UTSMAN. Gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Salam. SALAM. Tapi sholat, ya dulu kan ditulisannya SHA. Atau kalau masih apa adanya SHO. Maka ini akan kesulitan kalau membaca Al-Quran dengan bahasa Latin. Pasti terbata-bata. Dan pasti panjang pendeknya tidak sesuai. Karena transliterasinya sulit sekali. Maka kalau itu dijadikan media pertama pembelajaran, sebagai pemula tidak ada masalah. Tapi nanti, someday, dia harus bisa bahasa Arab aslinya. Nah, ini juga berlaku sama. Kalau kita menulis makalah, maka penulisan makalah atau apa dalam artian asli huruf Al-Qur'annya, itu kalau Al-Fakir sebagai pembimbing skripsi, tesis, atau disertasi, mewajibkan ditulis asli. Kecuali kalau diisyaratkan dalam kurung Al-Baqarah ayat sekian. Itu diisyaratkan saja. Jadi kalau ada dimaknakan, itu dalam jumhur ulama nanti juga tidak membolehkan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya masih boleh. Tapi kalau firman Allah yang artinya, nah itu para ulama ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kenapa? Karena kita harus baca aslinya, nggak boleh salah. Nah, tapi tentu kalau dalam pembelajaran berbeda. Oke ya. Nah, Imam Al-Baqilani itu menyebut ini sebagai istilah supaya dibakukan. Baik, Al-Fakir lanjut ya. Ini sejarahnya supaya nanti bisa kita dialog. Awalnya Al-Quran itu tidak punya titik, tidak ada harokat. Hurufnya berupa kufi, kotak, yang membedakan itu gigi-giginya saja. Lalu kemudian ada salah baca di Al-Baqarah di At-Taubah ayat 3. Ketika ada salah baca, maka kemudian sahabat Ali memanggil Abu Aswad Ad-Du'ali. Karena di situ dibaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Yang benar kan minal musyrikina wa rasuluh. Masa Allah istilahnya nggak bertanggung jawab pada orang musyrik dan rasulnya. Maksudnya Allah dan rasulnya. Nah, maka ini salah baca. Akhirnya ditentukan ada harokatnya. Oh, ini dibaca A, ini dibaca U, ini dibaca I. Lalu, oh ini titik 1 artinya apa? Di bawah, titik 1 di atas, titik 2 di bawah, titik 2 di atas, artinya apa? Ada. Itu zaman Ali. Lalu kemudian ada istilah al-waqfu wal ibtida. Berhenti di sini, mulai di sini. Maka kemudian ada penggalan-penggalan ayat, lalu muncul ada istilah nomor-nomor ayat. Ya. Lalu kemudian dan seterusnya. Nah, itu perkembangannya, nanti Al-Fakir akan coba. Nah, ini sekedar contoh saja. Jadi hurufnya kotak-kotak begitu, yang Mushaf Utsmani, bisa dilihat di dalam layar, gambar layar. Ini juga termasuk salah satu. Jadi modelnya kotak-kotak begitu. Nah, kalau yang ini adalah contoh manuskrip yang Al-Fakir kerjakan. Waktu S2 Al-Fakir mengencarkan buku tafsir. Ini di tahun 600 Hijriah. Jadi pasca eranya Imam Al-Ghazali. Jadi sekarang 1400. Jadi manuskrip ini sekarang 1400. Jadi kira-kira 900 tahun. 800 atau 900 tahun yang lalu. Nah, ini sudah modern karena di situ sudah dibedakan mana ayat, mana tafsirannya. Nah, Al-Fakir sekarang bicara mushaf digital. Ini Kemenak. Ya.
Dan ini adalah terbitan King Saud University yang sering Al-Fakir pakai ya, termasuk di sini. Apa bedanya? Kedua-duanya sama menggunakan Rasm Utsmani. Tetapi kenapa kalau kemudian yang satu itu alifnya yang A ada hamzah atasnya di sana, kalau di sini tidak ada? Itu ada pedoman standar menulis mushaf Utsmani. Kalau kita akan menemukan perbedaan itu, maka perbedaannya itu hanya pada perbedaan tulisannya. Nah, tetapi pada tulisan aksesorisnya, karena itu bukan aksesoris utama, bukan tulisan utama. Setelah pasca Utsman bin Affan itu adalah aksesoris kayak titik, harokat. Maka ini kalau di zoom ya, sayangnya di mushaf digital King Saud itu antara fathatain ada yang sejajar begini, ada yang agak menjorok. Coba nanti Bapak Ibu dicek ya Qurannya masing-masing. Nanti ada yang begini, fathatain ada yang menjorok. Untuk membedakan yang idhar mana, yang tidak idhar mana. Nanti dhammatain juga begitu. Ada yang begini, dibalik, ada yang langsung. Nah itu itu salah satu saja perkembangannya. Bahkan dalam mushaf qiraat, sayang ya, karena waktu Al-Fakir memang sengaja tidak menggabungkan. Nah, sudah dihitung itu nggak cukup waktunya. Nanti kalau qiraat itu adalah bacaan, maka kita membayangkan tulisannya sama, bacanya beda. Loh kok bisa? Silakan sebagai ini saja perbandingan, nanti Bapak Ibu googling atau pakai YouTube, cari di situ Al-Fatihah dengan 7 qiraat. Loh, kok bacaannya 7 qiraat, tulisannya sama? Itulah, tulisan sama, tapi bacanya bukan beda. Bacanya diajarkannya 7 cara baca. Itu yang disebut dengan kemukjizatan Al-Quran. Dan itu yang disebut dengan salah satu tanda kutip kehebatan Utsman bin Affan dengan ijtihadnya dan para sahabatnya membuat satu formulasi standarisasi tulisan yang bisa mengakomodir semua bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, terakhir bahasan kita, saya buka yang terakhir. Ini setelah era itu. Jadi jumlah surat di dalam Al-Quran, para ulama menyepakatinya 114 surat. Ya. Memang nanti ada beberapa surat yang digabung jadi satu, seperti surat Al-Fil dan surat Quraisy dalam mushaf Ibnu Mas'ud, itu satu surat, karena itu temanya hampir sama. Tapi jumhur ulama menyepakati ini, 114 surat. Urutannya, nah ini dia, urutan surat itu tidak ada yang mengganggu gugat. Itu urutannya dari Allah, bukan ijtihad Nabi, apalagi para sahabat. Adapun penamaannya, nah ini dia, sebagian itu dari Rasul, sebagian bukan dari Rasul. Makanya nanti kita akan menemukan perbedaan. Contoh, surat Al-Isra. Kok di mushaf saya namanya surat Bani Israel? Oh ini gimana? Tidak ada masalah, karena itu penamaan. Urutannya tetap. Contoh lagi, surat Ghafir. Kok di Quran saya namanya nggak ada? Adanya surat Al-Mu'min. Ya, karena dalam penamaan surat itu berbeda-beda. Karena penamaannya tidak ditentukan. Jumlahnya juga demikian. Kenapa kok di sini katanya 6.000 sekian, di sini 6.000 sekian? Karena tidak ditentukan. Karena itu belakangan al-waqfu wal ibtida terkait dengan jangankan itulah, nggak usah itu. Yang udah di depan mata kita, Al-Fatihah. Semuanya sepakat Al-Fatihah jumlahnya 7. Tapi mulainya dari mana itu yang berbeda. Ada yang mulai dari Bismillah, ada yang mulai dari Alhamdulillah. Tapi semuanya sepakat mengatakan itu 7. Itu baru di depan mata kita. Belum yang lain. Makanya kalau ada melihat, salah itu Al-Quran bukan 6.000. Ya kita diam aja. Itu versi yang lain. Dan itu tidak terlalu mengganggu. Karena penggalan-penggalan ayat itu juga ijtihad. Ya. Adapun urutannya, sekali lagi, urutan ayat, urutan surat, itu adalah semua berasal dari Rasulullah SAW. Nah, terakhir sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir coba, belum Al-Fakir buka ya. Saya coba akan Al-Fakir tampilkan yang tadi mengenai bacaan yang mengakomodir semua tulisan. Ini Al-Fakir coba cek di surat Shaf sebagai penutup sebelum kita buka dialog ya. Di surat Shaf
di ayat terakhir kita bisa menyaksikan. Saya share screen dulu. Nah, di depan Bapak Ibu ini ada surat Sof ya, kecil tapi ya, mohon izin tidak apa-apa. Nah itu di ayat ke-14 di situ saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, itu bacaan kita. Tapi tulisan yang sama itu juga dibaca oleh saudara-saudara kita Muslim yang ada di Maroko dan Tunis. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansaran lillah. Kok yang satu baca ansarallah, yang satu baca ansaran lillah? Nah, nanti silakan dibuka juga di YouTube surat As-Saff dengan 7 qiraat. Nah, itu kecanggihan Utsman bin Affan. Jadi di sini yang Al-Fakir di sini tunjukkan di kursor itu di Kunu Ansarallah itu memberikan peluang untuk bisa dibaca Kunu Ansaron Lillah. Jadi begitu Bapak Ibu, Al-Fakir cukupkan sekian supaya ada waktu untuk kita berdialog. Saya kembalikan kepada Mas Adi. Mudah-mudahan pengetahuan dasar ya, tentu tidak saya Al-Fakir sampaikan semua. Nanti kita lanjutkan dalam sesi dialog jika ada tambahan, sehingga kita terbuka, oh ternyata sejarah penulisan Al-Quran dari beberapa versi, dan memang ada yang tadi Al-Fakir sampaikan itu pilihan Al-Fakir. Contoh Rasul Utsmani itu istilahi. Para ulama menyebutnya ijtihadi. Hampir mirip memang. Atau contoh tadi kenapa Al-Fakir membedakan antara kenapa mushaf Al-Quran tidak dibukukan, penyebabnya ada 4 disebutkan, tapi Al-Fakir lebih condong hanya 2 saja menguatkan, karena nanti perdebatan nasih dan mansuh itu juga menjadi sesuatu yang belum final. Baik, itu saja Pak Adi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita bisa lanjutkan dalam sesi dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Sungguh luar biasa penjelasan tentang kodifikasi ya, dan dengan sejarah penulisan, ya, kemudian standarisasi mushaf dan bagaimana asal muasalnya sehingga kita menerima apa yang sekarang ada di hadapan kita, baik berupa mushaf yang tercetak maupun yang dengan digital, ya, baik yang versi Indonesia Imla'i atau yang Madinah internasional yang Utsmani, ya. Akhirnya kita memahami kenapa ada seperti itu. Ada juga yang versi Urdu dan sebagainya. Ada yang 15 baris, ada yang 18 baris ya dalam pencetakan. Insya Allah hanya pencetakannya saja. Alhamdulillah sudah ada paling tidak ada 3 pertanyaan ini Ustadz. Yang pertama dari Pak Arif ya, sepertinya beliau mungkin tadi agak terlewat untuk masalah apakah urutan surat-surat di dalam Al-Quran itu berdasar ijtihad dari sahabat atau bukan. Kemudian yang kedua, di sekolah tahfidz atau anak-anak yang menghafal Al-Quran, mengapa dimulai dari juz ke-30, 29, 28, 27 baru ke yang berikutnya. Itu kemudian dari Ibu Eva Family dalam koma atung ya ini, pertanyaannya adalah Afwan Ustadz bisa langsung dicontohkan tertulis mungkin dalam Rasem Utsmani dan Imla'i supaya kami lebih jelas lagi memahami, dan ketika kami menyampaikan semoga Ustadz Saiful bisa mempersiapkan whiteboard ya Ustadz gitu. Mungkin tadi ada sedikit disinggung beberapa contoh antara Fathatain dan yang idgham dan non idgham ya. Kemudian yang ketiga dari Bapak Faidi Rizani, beliau bergabung karena melihat dari Facebook Ustadz ya. Assalamualaikum, saya Faidi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Izin bertanya,
bagaimana sejarah penulisan, perkembangan, penambahan harokat, dan lain-lain yang membantu orang awam untuk membaca Al-Quran. Itu mungkin 3 dulu, Ustaz. Masih ada lagi insya Allah. Baik. Jalan ya. Yang pertama, mushaf di Indonesia itu tetap mushaf imla'i itu imla'i itu yang tulisannya berbeda dengan standar Utsman. Nah, ini supaya karena memang perlu dijelaskan. Tadi contohnya as-shalah. Kalau as-shalah shad, lam, alif, memang ini mohon izin ya, harusnya Al-Fakir tulis pakai whiteboard supaya bisa dilihat ya. Shad, lam, alif, ta, bulat. Kalau di dalam mushaf Utsmani, Ibu dan Bapak bisa melihat shad, lam, wawu, dan ta. Nah, itu berbeda. Di mushaf Kemenak dengan mushaf Saudi, dengan mushaf India, mushaf Maroko sama. Ya, yang membedakan itu hanya aksesorisnya. Aksesorisnya beda. Kalau di Indonesia, alif itu tidak pakai hamzah di atasnya. Kalau dibaca A itu nggak ada. Nah, disamakan antara hamzah wasal dan hamzah qat'i. Kalau di Arab Saudi, standar mushaf Madinah berbeda. Aksesorisnya, kalau dia qat'i, ada hamzah kecil atasnya. Kalau dia tidak qat'i atau wasal, itu biasa. Emang ini perlu tulisan. Nanti mudah-mudahan next pekan depan bisa kita ulang sedikit tentang itu. Itu yang perlu Al-Fakir jelaskan. Jadi tidak beda. Mushaf Utsmani yang Indonesia juga di Saudi sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin ada yang bertanya tentang apa tadi yang pertama, yang menghafal Al-Quran dari belakang. Kenapa menghafal Al-Quran dari belakang? Karena menghafal Al-Quran itu dimulai dari yang mudah, ya, dan tidak harus dari depan. Justru termasuk Al-Fakir menulis tadabbur itu menjadi depan memang sudah tersedia, tapi lebih berat mengeditnya. Maka menghafal Al-Quran, menulis tafsirnya, mempelajarinya itu lebih mudah di juz-juz 30 dan juz 29. Mengapa lebih mudah? Karena pertama doktrinnya jelas, fokusnya adalah pada hari kiamat, jelas dia. Yang kedua suratnya pendek-pendek sehingga harapan untuk hafalnya lebih enak. Apalagi trilogi itu ya, kul itu ya, kul huwallah sama kul a'udzu dua itu. Itu kan memberi semangat orang. Kalau langsung Al-Baqarah, ya sama kalau imamnya bilang ke makmum nanti ayat pertama saya baca Al-Baqarah itu sudah, aduh. Nah, padahal dia baca Al-Baqarah cuma 2 ayat atau 5 ayat pertama. Jadi sebenarnya menghafal dari belakang, dari juz 30, itu juga membuat ringan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi. Yang ketiga adalah menghafal juz 30, ini pengalaman Al-Fakir ya, itu sulit dilupakan karena nggak ada pegangan. Mas, maksudnya apa? Al-Fakir menghafal juz 30 itu kalau ditanya misalnya. Ditanya, sederhana aja. Idza jaa nasrullahi wal fath itu ada di baris keberapa? Enggak ingat. Alam taro misalnya. Oke lah, alam taro itu masih ayat pertama. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu sijil itu ada di kanan, ada di kiri. Enggak tahu. Karena menghafalnya itu adalah talaki, bukan membaca. Beda dengan Al-Fakir menghafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu kan menghafalnya, ngapal di setor. Tapi kalau juz 30, menghafalnya itu ditalakikan oleh guru. Ya, anak kita misalnya Al-Fatihah. Dia hafal dari kecil, belum bisa baca. Sehingga kalau ditanya, Maliki Yaumiddin ada di baris berapa? Bisa jadi dia lupa. Karena udah settingannya bukan dari membaca. Maka juz 30 itu lebih bagus memang dihafal tanpa membaca. Nah, tapi tentunya kalau bagi orang yang masih kecil, ya, kalau sudah tua dia udah baca ya nggak perlu, gitu. Nggak perlu ditalakikan. Nah itu yang membedakan. Yang kedua, kalau untuk contoh tadi sederhananya begitu. Jadi kalau untuk tanwin,
tadi saya hanya PR saja karena mohon izin betul masukannya Al-Fakir akomodir, mudah-mudahan nanti bisa Al-Fakir hadirkan whiteboard supaya kalau yang terkait dengan teknis atau nanti pas pembaca pada waktu qiraat bisa Al-Fakir hadirkan ulang supaya bisa jelas. Itu fathatain tadi itu ada yang sejajar begini, ada yang agak begini. Coba nanti buka mushaf aja, nanti cari yang fathatain atau dhammatain, dhammah 2 ya. Nah, itu ada perbedaan. Karena itu untuk membedakan mana yang idhar, mana yang tidak. Itu perkembangannya. Nanti bukan hanya itu. Mushaf itu ada yang bukan 2 in 1, 3 in 1. Ada perkembangannya ditambah asbabun nuzulnya. Dikasih tahu kalau di situ ada ayat sajdahnya. Kemudian ada pemberhentian disebut dengan ain, satu ruku. Kemudian macam-macam. Tadi betul, ada juga yang satu barisnya sekian, ada yang sekian, ada yang mushaf satu barisnya langsung panjang. Sekarang ada mushaf tahajud yang besar. Jadi itulah perkembangan mushaf yang luar biasa. Nah, ketika tadi ditanya, ini yang pertanyaan yang ketiga tadi yang disampaikan sama Pak Faidi tadi ya. Nah, perkembangan harokatnya, singkat tadi udah Al-Fakir sampaikan. Jadi ketika sudah selesai ditulis di zaman Utsman, itu kan nggak pakai titik, nggak pakai koma, nggak pakai harokat, AIU nggak ada. Lalu kemudian di surat At-Taubah ayat ketiga itu kan ada bacaannya begini, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, itu bacaan yang benar. Tapi ada sahabat yang membaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Nah, Ali bin Abi Thalib dengar. Nah, dia kan penulis wahyu dan hafal Quran. Wah, ini nggak benar bacanya. Lalu mikir, wah, ini kalau orang bacanya anallahu bari'um minal musyrikin wa rasuli, kacau juga ini. Karena secara arti berbeda jauh gitu. Maka kemudian beliau panggil itu Abu Aswad Ad-Du'ali, kamu coba buat cara supaya ini bisa dibedakan, ini bacanya musyrikin, yang ini bacanya bukan warasuli tapi warasuluh. Lalu muncullah di situ harokat. Kapan dibaca A, kapan dibaca I, kapan dibaca U. Gitu. Jadi ada A, I, U, itu disebut dengan harokat tadi itu. Syakal dalam bahasa Arab. Lalu kemudian setelah ada itu, mulailah titik. Yang disebut dengan titik. Nah, titik itu, oh ini nun, titik di atas. Ini ba, titik di bawah. Ini ta, 2 di atas. Ya, titik di bawah. Ya. Ini sin, ini shin. Ya. Nah, itu, ini ta. Nah, itu belakangan itu. Dan Abu Aswad Ad-Du'ali ini bapaknya ilmu nahwu. Karena Ali bin Abi Thalib kemudian sekaligus, oh kalau begitu Anda buat kaidah. Akhirnya dibuatlah kaidah itu. Ada nahwu dan i'rab itu. Nah, ilmu nahwu itu dari seperti ini. Kamu buat yang seperti ini nih. Nah, maka muncul istilah ada ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu datangnya di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau memformulasikan global, detailnya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Maka betul sekali kata Rasulullah SAW, Ali itu babul ilm. Ali bin Abi Thalib itu adalah pintu ilmu. Jadi ilmu yang keluar karena inisiasi dan idenya Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah ilmu nahwu tadi. Itu saya kira perkembangan berikutnya semakin kemari makin banyak. Ada, oh ini diwarnakan kuning, ini merah, ini hijau. Kalau yang lafzul jalalah dibedakan, itu perkembangan kemari untuk semakin membedakan. Tapi kalau untuk bacaan normal, Al-Fakir sendiri malah agak pusing kalau melihat terlalu banyak warna. Itu kalau untuk pembelajaran aja. Kalau untuk baca enaknya mah warnanya sama aja. Itu saya kira, wallahu a'lam. Jika ada, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Adi. Jazakallah khair, Ustaz, atas penjelasan 3 pertanyaan pertama. Ya, ini semakin bahasa Inggrisnya delidir nih pertanyaannya, Ustaz. dari chat itu Bapak atau Ibu ya, Mar. Kemudian AH-nya apakah Ahmad ini sampai. Assalamualaikum, apakah ada standar khusus untuk penetapan kata yang menandakan awal sebuah juz? Apakah penetapan awal juz ini masuk dalam kategori ijtihadi? Karena pernah menemukan perbedaan pada beberapa mushaf. Misalnya, yang familiar untuk awal juz 4 adalah kalimat ini terputus katanya di Quran ya, Ali Imran 92,
Tapi di mushaf yang lain ada yang menuliskannya di awal juz 4 adalah pada kata kunnu, ya, di 93. Atau di juz 23, ya, surah Yasin dan sebagainya. Tapi mushaf yang lain dimulai dengan wama anzalna. Tawadol, ini satu dulu nih. Ya. Istilah juz itu juga termasuk belakangan. Jadi itu untuk memudahkan. Jadi dan kemudian disepakati para ulama. Tapi mulainya dari kapan itu juga Al-Fakir belum tahu. Dan termasuk juga kenapa kok di sini yang juz 4 tadi Al-Fakir juga menjumpai itu. Lantanal yang satu lagi kulut to'am. Ini apa bedanya kok yang satu mulai dari ayat 92, satu mulai kulut to'am. Gitu. Bahkan kalau seandainya mau jujur saja, itu juz 5 itu kan sebenarnya wal muhsanatu minan nisa, itu kalau secara tematik, itu masih nyambung. Itu termasuk al-muharramat minan nisa. Perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Ya kan? Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dilarang menikahi ibu kandung, anak kandung, perempuan. Termasuk wal muhsanat. Kenapa dibedakan? Padahal kalau di dalam bahasan tematik ini masih nyambung. Yang ini ikatan darah dan sebagainya, yang ini perempuan yang punya suami itu nggak boleh dinikahi, itu disebut wal muhsanat. Jadi sebenarnya itu ijtihad. Jadi tidak ada masalah. Tidak sebagai tadi Al-Fakir belum menjelaskan ya berarti. Nama ya, penamaan surat, jumlah ayat, cara pemenggalan, termasuk wakaf. Ini kadang nggak boleh wakaf, di sini boleh. Itu ijtihad para ulama. Ya kita sebagai orang yang datang belakangan mengikuti saja. Bahkan termasuk nanti ini dalam perkembangannya, Al-Fakir belum saatnya membahas ya, terjemah. Nah, terjemah ini juga problem ini. Tidak mudah itu. Al-Fakir beberapa kali ikut istimewa ulama yang diadakan oleh pentasih Mushaf Al-Quran itu ya, LPMQ, termasuk tim eksternal yang ada yang sering dilibatkan. Ternyata tidak mudah yang kita bayangkan. Penerjemahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, maka nanti someday kita bisa discuss kembali terkait dengan penerjemahan makna Al-Quran. Karena bahasa asli ke bahasa tujuan itu berbeda. Bapak dan Ibu di sana saja, saya yakin ada banyak istilah-istilah Inggris Amerika, American style, American English, yang mungkin kalau di Indonesiakan itu sulit. Nah, gitu. Sama dengan saya ketika hidup di Jakarta dengan bahasa Indonesia, itu membahasakan bahasa Jawa yang sering kita jadikan anekdot itu. Apa bahasa Indonesianya kunduran truk gitu. Nah, jadi tertabrak tapi mundur gitu kan. Itu kan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nanti dalam bahasa Sunda juga ada istilah seperti itu. Yang itu dengan satu kata itu sudah jelas, tapi ternyata dengan bahasa lain itu harus berkata-kata. Contoh juga nusus dan sebagainya. Jadi itu tidak ada di masalah. Jika ditemukan itu sebagaimana, loh mushaf saya kok namanya surat Ghafir. Oh, saya namanya Al-Mu'min. Oh, ini enggak asli. Sama nanti, oh ini terjemahannya Aulia itu teman dekat. Oh, terjemahan saya pemimpin. Oh, itu bahaya. Nah, itu yang sering kita jumpai karena kita tidak tahu bahwa ternyata itu sesuatu yang sifatnya ijtihad. Wallahu alam. Berikutnya dari Bapak Duta Mardin. Silakan Pak Bang Duta, kalau mau bicara langsung dengan Ustadz, bisa di-unmute. Pertanyaannya, kalau beliau nggak bisa ini, kapan mushaf mulai digandakan dengan teknologi cetak? Mushaf digandakan teknologi cetak itu di tahun 1700 atau 1800 yang mencetak pertama kali di Jerman. Nah, teknologi cetak ya, karena percetakan memang ada pasca revolusi industri. Nah, sebelum itu teknologinya masih manual, digandakan tapi dengan tulisan manual. Dan mohon maaf, tulisan manual itu jangan kita sepelekan. Seni kaligrafi itu hasil dari situ. Kaligrafi bukan hanya huruf Arab ya,
tulisan huruf kanji, termasuk yang di Cina, dan bahkan huruf Latin juga, seni kaligrafi itu ada. Dan kita lihat mushaf-mushaf perkembangannya tadi, yang Al-Fakir tampilkan, itu ada yang cakep sekali, yang bahkan sulit sekali. Nah, kalau berbicara dengan itu, silakan, ini rekomendasi Al-Fakir, Bapak dan Ibu, nanti cari, orangnya masih hidup itu. Searching itu, namanya Usman Toha. Usman Toha itu adalah penulis mushaf yang sekarang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Kalau mushaf Madinah itu tulisan tangan itu. Tapi kemudian digandakan dengan cetak karena dia buat masternya saja. Nah, teknologi itu baru ada di Al-Fakir perlu melihat pasnya sekitar tahun 1800-an lah, tepatnya tahun berapa Al-Fakir belum tahu. Nah, itu masih ada, konon masih ada Al-Quran yang pertama kali dicetak versi itu. Nah, untuk lebih detailnya Al-Fakir tentu tidak hafal karena tidak menyediakan bahasan itu, insya Allah bisa dicari. Itu saya kira, Mas Adi. Alhamdulillah, penanya berikutnya adalah Pak Diki dari Seattle. Silakan Pak Diki kalau mau bicara. Sampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya tentang bukti bahwa urutan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Itu pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terputus sepertinya. Coba Anda lengkapi. Apa buktinya bahwa urutan surat dan ayat Al-Quran itu dari Allah SWT? Buktinya. Ya. Bukti bahwa Al-Quran itu urutannya yang menentukan adalah Allah. Pertama adalah riwayat hadis yang ada di dalam Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW itu selalu memerintahkan para sahabatnya, letakkan ayat ini setelah ini. Dan kedua, bukti kedua adalah tidak ada satu mushaf yang mencetak di luar itu. Kalaupun ada pasti ketahuan. Tidak ada mushaf dimanapun aja sekarang di seluruh dunia. Kalau dicetak di luar dengan urutan itu. Dimulai selalu dengan Al-Fatihah dan paling akhir selalu An-Nas. Tidak ada satupun yang diubah. Kalau diubah tadi jumlah ayatnya ataupun penamaan suratnya. Tapi kalau urutannya tidak ada. Karena ini yang bukan hanya jumhur ulama, disepakati yang mutawatir seperti itu. Memang ada beberapa orang yang berusaha untuk mengurutkan Al-Quran sesuai dengan turunnya. Itu yang menginisiasi pertama itu Theodor Noldek. Saya juga punya bukunya di sini ya. Secara Al-Quran ditulis dalam bahasa Jerman. Theodor Noldek itu hafal Quran, tapi bukan Muslim. Dia orientalis dari Jerman. Itu ditulis, nah rujukannya adalah Al-Itqan. Itu ada memang. Jadi surat pertama ditulisnya Iqra. Nah, yang terakhir itu Idza Jaa Nasrullah. Karena itu disusun sesuai dengan turunnya Al-Quran. Tapi kalau ditanya, nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena ada juga satu surat itu, contohnya Al-Baqarah. Itu surat paling panjang, nggak langsung diturunkan. Bagaimana Anda meletakkan itu di nomor sekian? Dia ada kendala kalau dituliskannya sesuai dengan urutan turunnya. Kalau sesuai urutan turunnya, maka Al-Quran itu nanti akan dianggap sebagai kompilasi peristiwa. Nah, kita sudah bicarakan kemarin dalam Asbabun Nuzul, Al-Quran bukan buku sejarah, juga bukan kompilasi peristiwa-peristiwa. Karena itu yang mengurutkan adalah Allah, karena akan dijadikan pedoman. Termasuk diturunkannya itu ada yang melalui sebab, ada yang karena satu pertanyaan, tapi mayoritasnya diturunkan tidak melalui itu karena itu adalah buku pedoman. Itu singkatnya, Pak Adi. Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khair. Berikutnya adalah dari Mas Ridho. Silakan di unmute, Mas Ridho. Kita mau dibacakan aja. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Setahu saya, di kalangan umat Islam dikenal adanya dua mushaf populer, yakni mushaf Hafs dan mushaf Warsh. Bagaimana sejarah kedua mushaf ini, Ustaz? Apakah mereka menggunakan qiraat yang berbeda?
seperti yang Ustadz sampaikan sebelumnya tentang adanya qiraat yang beda meskipun ditulis dalam rasem Utsmani yang sama. Seperti ayat Al-Baqarah 219 ya. Ayat kedua ayat 119 wala tus'alu ya Hafs, dan kemudian yang Wars ya wala tas'al, bisa beda artinya. Ya. Baik, sepertinya istihad saya memantik sedikit, memancing jadi ya. Jadi ini lebih tepatnya pembahasan kita ini nanti ada di qiraat, pada pembahasan sesi qiraat. Karena nanti terkait dengan bacaan Al-Qur'an, maka mungkin insya Allah akan lebih saya jelaskan di qiraat, dan sambilan saya nyari whiteboard dan bukti otentik mushaf itu, karena di saya hanya punya mushaf ini ya, mushaf Hafiz dan mushaf Qiraah Sab'ah. Mushaf Warash Al-Fakir belum punya, tapi nanti akan Al-Fakir downloadkan. Coba Al-Fakir akan lihatkan nanti pada saat pembahasan qiraat, atau lebih tepatnya mungkin setelah ini bahasan kita supaya nyambung adalah bahasan tentang qiraat. Nanti ada lahan ya, ada nagom, lagu yang terkait dengan itu. Bacaan yang sifatnya bunyi, termasuk melakukan Al-Qur'an, termasuk iramanya. Nah, ini Al-Fakir akan coba ramu ini dalam satu bahasan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Itu saya kira akan lebih satu rumpun pembahasannya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ini ada pertanyaan dari Facebook, Ustadz, dari Ibu Winnie Haryanto Yasin. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan saya, mushaf Indonesia atau India Pakistan kan juga rasem Utsmani ya. Berarti sebaiknya yang cetakan Madinah atau Saudi tidak kita sebut mushaf Utsmani, tapi mungkin kita populerkan sebutan sebagai cetakan Madinah. Begitu ya Pak Ustadz? Terima kasih, Bu. Jadi mohon maaf Ibu, mau terbitan Saudi, terbitan India, bahkan di Amerika atau Australia, itu sekarang harus menggunakan standar mushaf Utsmani. Jadi semua di negara-negara itu, kalaupun dia tidak punya lajnah pentaskhih mushaf Al-Quran, dia akan menginduk kepada lajnah pentaskhih mushaf yang ada di terdekatnya. Atau mungkin Australia dengan Selandia Baru, mungkin Amerika dengan Kanada jadi satu. Sama seperti halal, seperti stempel itu ya, makanan halal. Dia harus ada itu yang punya otoritas untuk menentukan ini halal, ini tidak. Sama, mushaf juga harus dicetak. Karena sangat berbahaya kalau seandainya mushaf itu dilempar ke publik tanpa divalidasi. Dan sekarang, Masya Allah, ketika Al-Fakir masuk di lembaga itu ya, lembaga pentasihan mushaf Al-Quran. Al-Fakir bukan tim internal ya, karena bukan PNS. Itu satu-satunya PNS yang syarat masuknya harus hafal Quran itu di situ. Di bawah Kemenak itu. Nah itu luar biasa. Jangankan yang versi media elektronik ya. Jadi e-mushaf sekarang, elektronik mushaf. Yang media cetak saja itu kalau dia tidak nyetor atau dia tidak minta divalidasi, ya sulit. Maka nanti kalau seandainya masyarakat menjumpai ada keanehan di dalam lapangan, bentuk fisik ya, bukan yang beredar lewat sosial media, itu bisa jadi diedit, bentuk fisik, itu bisa dilaporkan. Dan nanti itu cetakan mana, di mana ditemukan, itu bisa ditindaklanjuti. Nah, adapun yang sifatnya elektronik itu sulit sekali. Bayangkan satu hari itu ada berapa mushaf elektronik diterbitkan. Nah, biasanya mushaf elektronik itu kalau Rasem Utsmaninya udah oke. Terjemahannya itu biasanya mengambil dari terjemahan yang sudah distandarisasi oleh Kemenak. Jadi makanya mau terbitan Indonesia, India, Maroko, Eropa, mushaf Madinah, semuanya sama. Itu disebut dengan mushaf Utsmani. Sebutannya sama.
Nah, cuman kenapa kok beda? Yang satu Madinah, yang satu Indonesia. Perbedaannya pada aksesoris, mohon izin. Mungkin dari yang sana ayatnya itu dikasih bentuk mahkota yang begini, kalau di Indonesia begini, itu kan aksesoris. Kemudian alif tadi itu yang Afak sebut, yang satu ditulis pakai hamzah, yang satu tidak ditulis tapi bacanya tetap a, gitu. Atau sohibu dalam surat Kahfi, yang satu sohibnya dipanjangin, yang di mushaf Madinah yang satu panjang, yang satu tidak. Itu ada kajian khusus, lebih detail sekali. Dan itu Al-Fakir sarankan untuk tidak memulainya yang begitu-begitu dulu. Itu terlalu rumit. Bukan Al-Fakir underestimate kepada Bapak Ibu. Itu artinya kalau ibarat makanan itu sudah disepnya. Sudah bukan menu utamanya. Nah, kalau sudah kenyang di menu utama itu dinikmati untuk supaya kita bisa subhanallah. Ijaz Rasam Usmani itu ilmu belakangan. Kalau kita sudah sampai di sini udah menikmati, udah kenyang duluan, ntar dulu. Karena nggak habis. Itu makanya ada kata di dalam surat Al-Kahfi itu, kalau seandainya semua yang ada di dunia ini menjadi tinta, lana fidal bahr qabla an tanfadhu kalimat rabbik. Maka akan habis itu lautan ini sebelum habisnya ilmu Allah. Karena Al-Qur'an yang ilmunya saja belum tentu akan habis dipelajari. Jadi perkembangannya saya kira cukup banyak. Singkatnya begini, semua mushaf yang ada di dunia ini standarnya harus mushaf Utsmani. Karena itu disepakati para ulama menjadi sebuah istilah pasca distandarisasikan oleh Utsman bin Affan. Nah, adapun tadi ada imla'i, ada braille, ada mushaf tulisan Latin, itu sifatnya adalah pengantar. Ya. Jadi kalau bagi misalnya saya mu'alaf atau tidak tahu, baru bisa bahasa baru masuk Islam, bagaimana saya baca Quran? Ya, dimulai tidak apa-apa, asal bisa ngomong alhamdulillah pakai tulisan Latin. Tapi nanti next saya harus berusaha langsung mengakses tulisan mushaf Utsmani. Itu saya kira, wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair, Ustadz. Alhamdulillah, ini masih banyak pertanyaan. Cuman saya juga ingin mengingatkan kepada yang hadir, ya, yang belum register, silahkan untuk register di yang sudah tertulis di chatroom ataupun di beberapa WhatsApp group. Dan alhamdulillah ini ada pertanyaan dari student dari kelas Ulumul Quran ini. Yang tadi pertama adalah Ibu Winnie. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Ina Nuri dari California. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan saya tentang penulisan Nunjil Mu'minin dalam surat Al-Anbiya ayat 88. Apakah itu penulisannya asli dari zaman Rasulullah atau standarisasi dari sahabat Utsman dan apakah ada maksud di balik penulisan tersebut? Jazakallah khair. Ya. Singkatnya, itu standarisasi dari zaman Utsman. Dan itu nunnya ditambahi gitu ya. Karena itu nanti akan mengakomodir semua jenis bacaan yang disampaikan di zaman Rasulullah SAW. Jadi memang ibu-ibu, insya Allah keterangan lebih detail. Memang ini simpulan kalau belajar itu qiraat itu singgungannya dengan rosem. Karena rosem itu tulisan, qiraat cara bacanya. Ini yang disampaikan hari ini baru nulisnya. Nah, cara bacanya itu nanti dibahas pada sesi qiraat. Nah, tadi saya lihat di chatting ada yang nanyakan, tolong dijelaskan lebih detail saat qiraat sab'ah. Itu baru yang akan kita jelaskan. Karena nanti problemnya di qiraat sab'ah itu penjelasan tentang qiraat sab'ah itu tidak bisa penjelasan yang otodidak. Jadi memang harus dilafalkan. Nah, Al-Fakir baru sempat mempelajari karena sempat bahasa kitanya, bahasa kasarnya di drop out. Karena ini syaratnya ketat kan, harus tidak boleh absen. Begitu sudah beberapa kali absen, Al-Fakir tidak masuk. Dan itu memang bukan spesialisasi utama di jurusan tafsir. Al-Fakir ambil jurusan itu ada di jurusan Qur'aniyat. Maka Al-Fakir menambahkannya pelajaran ekstra di luar itu. Nah,
sebagai pengetahuan juga, nanti jika kita tertarik sebagai penikmat, nah ini sekali lagi, sebagai penikmat, itu sudah bisa didapatkan di YouTube sekarang. Media daring itu, pembelajaran daring itu bisa di mana-mana. Kalau sekedar ingin menikmati, ingin tahu, yang sudah ada, Al-Fakir sudah menemukan. Al-Fatihah, ayat kursi, surat-surat pendek yang kita sukai, itu begitu diklik Al-Quran, surat ini bacaan waras keluar. Nah, Quran nggak usah gitu, kira asap Al-Fatihah kira asap langsung keluar. Jadi kita menikmati, loh bacaannya kok beda-beda. Sekali lagi sebagai penikmat kita bisa, tapi untuk mengajarkan itu nggak bisa. Maka Al-Fakir besok menyampaikan dalam koridornya sebagai penikmat dan memberitahu kata-kata kuncinya saja, bukan mengajarkan sebagai detail, karena itu punya kompetensi, harus punya sanad untuk mengetahui dari awal sampai akhir. Dan Al-Fakir lebih baik mengatakan bahwa Al-Fakir tidak sampai mendapatkan itu karena belum tamat. Jadi untuk keterangan detailnya insya Allah dalam sesi qiraat akan insya Allah Al-Fakir bahas itu. Mudah-mudahan nanti bisa diingatkan. Kalau belum tersampaikan nanti diingatkan kembali Pak Adi. Itu saya kira. Allah alam. Allah khair, Ustaz. Ini ada Pak Suis Madi. Apakah mau langsung bicara dengan Ustaz, menyampaikan pertanyaannya? Silakan di-unmute. Atau mau kita bacakan? Baik. Mungkin bisa saya bacakan. Kalau memang belum siap. Assalamualaikum. Ada perintah apabila memegang Al-Quran, hendaklah mempunyai wudhu. Apa ada perintah dari Rasulullah SAW? Padahal zaman Rasul tidak ada. Itu riwayat dari mana, Pak Ustadz? Kalau ditanya riwayatnya, mungkin ini dari At-Tibyannya Al-Imam An-Nawawi. Jadi At-Tibyan itu menjelaskan tentang adab-adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah membawa mushaf dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah itu terkait dengan adabiyat. Memang untuk dikatakan wajib tidak ada, karena betul tidak ada di zaman Rasulullah seperti itu. Tetapi kemudian itu adab. Jumhur ulama, apalagi ulama Syafi'iyah, itu menganjurkannya. Kalau untuk hadas besar itu muttafaq bainal ulama. Jadi mohon izin yang berhalangan karena period atau nifas ibu-ibu ya, atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang junub, nah itu memang sebaiknya, karena itu tidak dibolehkan untuk bersentuhan dengan Al-Quran secara fisik ataupun membacanya. Adapun orang yang tidak punya wudhu atau hadas kecil ya, itu masih boleh membacanya tanpa memegang menurut madhab Asy-Syafi'iyah. Tapi madhab Imam Hanafi mengatakan lain, karena di dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun ya, dalam surat Al-Waqi'ah itu al-mas di situ menyentuhnya itu menyentuh dalam artian yang lain, karena menyentuh tidak bisa disentuh oleh orang-orang seperti jin-jin yang nakal, itu hanya bisa disentuh oleh para malaikat. Al-mutahharun di situ adalah para malaikat. Jadi itu keterangan lebih lanjutnya bisa diakses di bukunya Al-Imam An-Nawawi At-Tibyan. Itu dalam adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya sebenarnya kayak kita begini. Kenapa kita membaca Al-Quran itu lebih tepatnya ya disunnahkan, ya dianjurkan berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Karena kan kita sedang membaca kalam Allah. Nilai sakralitasnya itu yang kita dapatkan. Nah, tentu berbeda dengan orang yang menganggap Al-Quran sebagai knowledge, sebagai bagian dari Islamologi. Mungkin bisa juga dia belajar mohon izin sambil bermaksiat, sambil tidak menutup aurat, tapi berbeda. Karena kita memperlakukan Al-Quran pada saat itu sebagai kalamullah. Yang sama pada saat kita berbicara dengan orang di balik telepon, ya itu adalah orang yang kita hormati, maka gestur kita juga sama seperti itu. Kalau dikatakan riwayat dari Rasul ada nggak? Tidak ada. Ayat Al-Quran yang tadi Al-Fakir baca pun itu terjadi perbedaan cara menafsirkannya. Itu saya kira, Pak Adi. Oke, jazakallahu khair.
Ya, ini satu lagi pertanyaan dari salah satu student kita di Ulumul Quran, yaitu dari Pak Rusdianto dari Seattle, Amerika. Sejarah mengenai Arabic Quranic Grammar sendiri bagaimana? Kapan dimulai? Maksudnya gimana? Mengenai Arabic Quranic Grammar. Sejarah mengenai Oh, Arabic grammar. Quranic Grammar sendiri, ya. Arabic grammar itu baru dimulai di era Ali bin Abi Thalib seperti yang Al-Fakir katakan tadi. Jadi Arab sebagai bahasa sudah ada sebelum Al-Quran. Dia lebih kepada sastra dan susastra. Sebagai adab, prosa, puisi. Tapi kemudian dipelajari sebagai grammar dan menjadi kaidah, bisa dipelajari oleh orang non-Arab, itu adalah setelah di era Ali bin Abi Thalib. Dan itu ditandai dengan tadi itu. Dengan ilmu nahwu tadi itu. Ilmu nahwu, kemudian ada ilmu sorof, ada ilmu i'rab, kemudian ada ilmu balaghah, itu makin ke belakang, makin ke sini. Yang paling pertama tadi itu ilmu nahwu. Itu Arabic grammatical, yang paling tua itu adalah ilmu nahwu, dan peletak dasarnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali itu di zaman beliau sebagai khalifah. Karena menjumpai keanehan-keanehan orang dalam berbicara, beliau dengar, loh ini kok bahaya ini. Nah, itu kemudian dibuat kaidah. Makanya ada yang mengatakan, mana lebih dulu kaidah bahasa Arab atau Al-Quran? Nah, ya tentu Al-Quran, karena kaidah bahasa Arab itu diambil dari istilah Al-Quran. Nah, nanti ada dalam Al-Quran beberapa yang tidak taat dengan kaidah, bukan tidak taat, itu irregular. Dalam bahasa Inggris kan ada regular verb, ada irregular. Ada susunan yang reguler, ada susunan yang non-reguler. Itu ada di dalam Al-Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair. Masih ada pertanyaan lagi dari, maaf ini Ibu atau Bapak, mudah-mudahan Ibu. Zaidah Munakib. Silakan kalau mau bicara langsung dengan Ustadz. Menyampaikan pertanyaannya di unmute. Atau bisa saya bantu dengan membacakannya. Baik, mungkin bisa saya bantu bacakan. Assalamualaikum Ustadz, bisa dijelaskan lebih detail qiraah sab'ah? Ini sepertinya sudah saya sampaikan, Ustadz Adi. Mungkin ini akan di pending dan akan dilanjutkan nanti pada sesi berikutnya, insya Allah. Oke, kalau berikutnya adalah Mbak Arin, mau bicara langsung dengan Ustadz? Ibu Aryana Sudrajat. Iya, mungkin malu juga ini. Oke, bisa di-unmute, Mbak Arin? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ya saya ada pertanyaan terkait tentang penulisan. Kalau di Mushaf Madinah kita suka melihat tulisan Hamzah Wasol gitu Ustadz, banyak kita temukan. Tapi tidak demikian dengan Quran di Indonesia. Apakah itu bagian dari aksesoris atau seperti apa Ustadz? Apakah dari awal ketika di zamannya Utsmani memang sudah ada Ustadz? Jazakallah khair. Ya, baik Ibu. Itu tadi yang saya katakan, Hamzahnya itu sudah ada di zaman Utsman. Tapi ini kapan dibaca dan kapan tidak, dikasih aksesoris, itu berikutnya. Kalau Hamzah Wasal dikasih kayak apa, ekornya, kayak ini ekor itu ya, namanya, itu istilah membedakan. Kalau dikasih Hamzah kecil, nah itu berarti bukan Hamzah Wasal, itu Hamzah Qat'i. Itu di Mushaf Madinah. Kalau di Mushaf Indonesia, itu tidak memakai kepala, jadi dibaca semua. Ya, ini Al-Fakir belum konfirmasi, tapi pernah suatu ketika Al-Fakir tidak ingat, tidak yakin ya. Itu karena yang versi di Indonesia ini mengikuti versi yang aslinya memang begitu. Jadi diikuti dari aslinya begitu. Sedangkan yang versi Saudi itu untuk membedakan mana Hamzah Qat'i, mana Hamzah Wasal. Dan dua-duanya tidak ada masalah, dan itu kan datangnya belakangan.
bukan hanya itu, nanti dalam bunyi tanwin yang tadi Al-Fakir jelaskan. Jadi sekali lagi mohon maaf, betul sekali tadi masukan Ibu. Harusnya memang Al-Fakir ketengahkan whiteboard untuk menjelaskan lebih detail mana yang disebut. Karena tadi saya di screen yang saya share itu tidak terlihat sama sekali, kecil sekali. Maka nanti mudah-mudahan Al-Fakir bisa ketengahkan pada pembahasan berikutnya supaya lebih jelas nanti, insya Allah. Itu saya kira. Allah alam. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, insya Allah di pekan depan, ya, di gelombang dan waktu yang sama, insya Allah di channel yang sama bersama Ustadz Saiful Bahri untuk sesi yang kelima Ulumul Quran. Ya, mudah-mudahan semua sudah bisa register sehingga akan mendapatkan materi dan bisa dibaca sebelum acara dimulai sehingga sudah punya gambaran, punya pertanyaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kami dari Outreach IMSA dan khususnya IMSA sendiri juga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas semua acara yang mungkin ada kekurangannya, ya. Dan tentulah kita bisa saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Kami dari Outreach IMSA dan dari IMSA juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama dalam kelas Ulumul Quran ini dan kita bisa berlanjut. Mungkin sebelumnya ada yang akan disampaikan Ustadz Saiful, kemudian ditutup dengan doa. Tafadhol Ustadz. Bapak Ibu sekalian para pecinta Al-Quran, adalah sangat terasa bahagia sekali ketika kita bisa bersentuhan dengan Al-Quran, dan sebagaimana Al-Fakir membayangkan Utsman, Al-Fakir sangat-sangat berbahagia sekali jika bisa menjadi pelayan Al-Quran. Ini juga saran saya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa lebih meningkatkan leverage. Setiap kita meningkatkan leverage kita. Oh, saya saatnya memperbaiki, menghaluskan bacaan, saatnya saya memulai menadaburi, saatnya saya mengetahui sejarah. Itu adalah salah satu upaya kita dalam peningkatan leverage kita. Mudah-mudahan dengan ini level kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu ya mungkin tidak sama, tetapi kita mendekati sebagaimana Allah memuliakan Lailatul Qadar. Nah, dan kita berharap nanti kita dikumpulkan bersama Ahlul Quran. Insya Allah kajian ini masih berlanjut, dan khusus untuk berapa kali pertemuan dan sebagainya, saya akan berdiskusi dengan dengan IMSA, karena kajian yang serupa juga Al-Fakir lakukan dengan IMSA Sister yang dilakukan secara periodik setiap 8 atau 12 kali pertemuan kita off. Apakah nanti ini juga akan diberlakukan seperti itu? Maka nanti tema-tema seperti apa, insya Allah Al-Fakir akan diskusikan dengan penanggung jawab yang ada di kajian ini. Yang terakhir, mempelajari Al-Quran adalah menikmati. Jika selama ini Bapak dan Ibu mungkin lebih sering menikmati yang sifatnya hidangan instan berupa tafsir. Tafsir itu adalah produk instan, sedangkan yang memulainya adalah dari ulum. Nah, saya lihat di sini kelengkapan di IMSA dan IMSA Sister juga luar biasa. Saya tadi sempat membaca di chat, di situ juga ada tahsin. Bisa bergabung Bapak dan Ibu di kelas tahsin. Nanti juga ada kelas-kelas lainnya, itu disesuaikan dengan waktu dan kesediaan Bapak dan Ibu. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Semakin Bapak dan Ibu memahami isi Al-Quran, itu semakin meningkatkan. Al-Fakir akan tutup dengan 3 ketahanan penting di era seperti sekarang. Pertama tentu ketahanan fisik, ya, imunitas fisik. Yang kedua ketahanan mental dan psikis. Nah, ini yang ketiga yang jarang dibahas orang adalah ketahanan spiritual. Imunitas spiritual ini salah satunya didapatkan adalah dengan dekat membaca, menadaburi, mengetahui Al-Quran, selain dengan Qiyamul Lail yang pernah kita bahas di surat Al-Muzammil, ya. Nah, maka imunitas spiritual ini kita dapatkan dengan interaksi Al-Quran. Baik, itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa zakawatina taqabbal minna du'aana wa taubatana. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an wahsyurna wa iyyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk ahlul Qur'an. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan ahlul Qur'an. Kumpulkan kami kelak di surgamu bersama ahlul Qur'an. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk meraih kemuliaan sebagaimana Engkau muliakan malam Lailatul Qadar. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami supaya senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan al-fakir dalam menyampaikan dan keterbatasan. Sekali lagi selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu aam wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak dan Ibu semuanya menjadi pecinta program Ulumul Quran ini. Bagi yang baru kali ini mengikuti atau terlambat beberapa sesi, bisa ke Facebook Radio IMSA. Ya, Facebook Radio IMSA bisa diketik saja Radio IMSA. Di sana insya Allah ada rekaman-rekaman videonya untuk bisa diikutinya. Dan kemudian bagi yang ingin mendapatkan materi, silakan register ya ke link yang sudah kami bagi di chat tadi, atau bisa diketik dari browser ya, https ya :// kemudian tiny ya, TINY URL ya, kemudian /IMSA huruf besar semua, dan U-nya juga huruf besar, Ulumul Quran, Q-nya huruf besar, tapi satu kata ya, IMSA Ulumul Quran, IMSA-nya huruf besar, kemudian U-nya huruf besar dan Q-nya huruf besar ya, ada slash dan itu. Insya Allah di situ bisa register, insya Allah bisa mendapatkan materi ya ketika sudah ditambahkan oleh adminnya masuk ke dalam WhatsApp grup kelas Ulumul Quran ya, insya Allah bisa mengikuti perkembangan dan materi-materinya. Insya Allah itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pekan depan, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saat ini juga kebetulan di Radio IMSA ada kendala untuk servernya ya, sehingga belum bisa dipublish melalui Radio IMSA untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa direkod dari Zoom ini, insya Allah. Dan udah Mas Adi tadi udah direkod dari awal. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi yang mendatang. Dari kami, ya, tim Outreach IMSA dan juga IMSA mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Mubarak Ustaz. Tadi mute. Susah di ininya mute-nya button. Makasih Mas Adi. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Krisna. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam Pak Popi. Daramang ya. Alhamdulillah Pak Faidil dari Banjarmasin. Masya Allah.